Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube kami Ekspor R5. Pada hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yaitu sistem pencernaan pada manusia. Bagaimanakah itu? Oke, lanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pencernaan manusia. Sebelum membahas bagaimana proses pencernaan pada manusia, Anda perlu mengetahui bagaimana proses ini melibatkan banyak organ, mulai dari mulut hingga ke anus. Adalah lambung. Makanan kemudian menuju ke organ lambung. Ini adalah organ berongga yang berfungsi menampung dan mengolah makanan. Saat proses pencernaan manusia mencapai lambung, di saat ada enzim dan asam untuk memecah makanan, ada pula getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCI, lipase dan pepsin. Fungsi getah lambung pada proses pencernaan makanan adalah menonaktifkan mikroorganisme yang tertelan sehingga menghambat agen infeksi supaya tidak mencapai usus. Setelah meninggalkan lambung, struktur makanan yang awalnya keras akan berubah menjadi lebih halus. Yang kelima adalah usus halus. Setelah melalui lambung, makanan akan masuk ke dalam usus kecil atau usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus akan menyelesaikan pekerjaan lambung yang belum usai, yaitu memecah makanan dengan enzim yang diproduksi pankreas, empedu, dan hati. Disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Tanpa di kinerja jejunum dan ileum, tidak kemudian nutrisi bisa diserap tubuh. Sementara itu, duodenum akan membantu usus dalam memecah makanan. Yang keenam adalah kantung empedu. Kantung empedu sebagai organ dalam proses pencernaan manusia berfungsi untuk menyimpan dan memberikan cairan empedu dari hati. Kemudian cairan tersebut akan menuju duodenum di usus halus untuk membantu menyerap sekaligus mencegah lemak. Yang ketujuh adalah usus besar. Proses pencernaan yang terjadi dalam usus besar adalah penyerapan seluruh cairan yang ada di dalam makanan, sehingga sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih padat. Tanpa hanya berfungsi untuk memproses zat sisa makanan, usus besar juga menjadi penghubung usus kecil dengan rektum. Sisa makanan akan disimpan di dalam usus sigmoid. Biasanya dibutuhkan waktu 36 jam agar kotoran feses bisa melewati usus besar. Setelah memahami proses pencernaan makanan dari mulut sampai usus besar, pembuangan kotoran feses menuju ke dubur pun dimulai. Selanjutnya adalah nomor 8, yaitu dubur. Dubur adalah ruang berukuran 20 cm yang menyambungkan usus besar ke anus. Berfungsi utamanya adalah menerima feses dari usus besar. Saat gas atau feses masuk ke dalam dubur, akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan memutuskan untuk mengeluarkan atau menahan kotoran. Dalam proses buang air besar, sphincter menjadi rileks dan rektum berkontraksi. Setelah itu feses mengeluarkan lewat anus. Dan yang terakhir ataupun yang nomor 9 adalah anus. Anus adalah organ terakhir dari proses pencernaan manusia sebelum makanan berubah menjadi kotoran dan keluar dari tubuh. Organ ini terdiri dari otot dasar, panggul, dan 2 sphincter, otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus berfungsi untuk mendeteksi isi dubur. Lapisan ini dapat mengetahui bentuk atau konsistensi feses, baik itu cair, padat, atau hanya gas. Dan yang terakhir ataupun nomor 9 yaitu anus. Anus adalah organ terakhir dari proses pencernaan manusia sebelum makan berubah menjadi kotoran dan keluar dari tubuh.
Organ ini terdiri dari otot dasar panggul dan dua sfinkter atau otot internal dan eksternal. Lapisan atas anus berfungsi untuk mendeteksi isi dubur. Lapis ini dapat mengetahui bentuk atau konsistensi feses, baik itu cairan, padat ataupun hanya gas. Ya. Baik, demikianlah dari kelompok kami bedah torso untuk menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.